Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur atas anugerah kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami, bahkan selalu baru hari lepas hari. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas kami di hari ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, bimbing kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Yohanes 21 ayat 15. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman ini kita akan merenungkan dengan firman Tuhan ini dengan tema integritas Petrus. Petrus atau Simon Petrus atau juga biasa kita mendengar Kefas adalah satu dari 3 murid Yesus yang sering bersama-sama dengan gurunya. Dimanapun Yesus melayani, ketiga orang itu selalu turut serta. Selain Petrus ada Yakobus dan Yohanes yang dikenal begitu dekat dengan sang guru. Contohnya saat Yesus membangkitkan anak Yairus, mereka ada bersamanya. Juga ketika Yesus dimuliakan di atas bukit, ketiga orang itu juga turut menyaksikan momen tersebut. Meskipun demikian, Petrus pernah mengkhianati Yesus. Walaupun ia berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Tetapi apa yang diperbuat Petrus berbeda dengan apa yang pernah dia ucapkan. Pada waktu ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Dan ketika Yesus harus disalibkan, ketiga orang itu, baik Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kembali kepada kehidupan lamanya sebelum dipanggil menjadi murid Yesus, yaitu sebagai nelayan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah memiliki integritas. Kenapa? Karena integritas berbicara tentang kesetiaan, komitmen dan totalitas secara keseluruhan. Apa yang kita ucapkan, itulah yang harus kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut menjadi orang-orang yang berintegritas. Bila kita berkata, aku mengasihi Tuhan, atau Tuhan adalah yang utama dalam hidupku, maka kita harus membuktikannya dengan tindakan. Sejauh mana kita mengasihi Dia dan benarkah Ia prioritas utama dalam hidup kita? Apakah buktinya? Kepada Petrus, meskipun sempat gagal dan tidak punya integritas, Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya, sekalipun dia sudah berkhianat dan menyakiti hati Yesus. Ketika bertemu kembali dengan Petrus, Yesus masih memberinya kesempatan. Untuk apa? Untuk kembali melayani. Ditanyakan apakah Petrus benar-benar mengasihi Tuhan. Bahkan pertanyaan itu sampai 3 kali. Akhirnya Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Dia merespon panggilan Tuhan, yaitu menjadi penjala jiwa. Bila kita pelajari dalam Alkitab, Petrus menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bahkan rela mati sebagai martir demi Injil Kristus. Bagaimana integritas saya dan saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan? Kiranya kuasa Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk sungguh-sungguh memiliki integritas yang baik. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu,
kami memiliki integritas yang baik, setia, taat, dan komitmen secara totalitas. Kami menyerahkan hidup kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Apa yang kami ucapkan sesuai juga dengan tindakan, sehingga melalui hidup kami Engkau dapat dirasakan oleh sesama kami. Berkatilah kami ya Tuhan, jadikan kami saluran berkat-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang setia untuk menjadi pembawa jiwa, penjalan jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.